Assalamualaikum anak-anak ibu. Hari ini kita akan membahas materi tentang APBN dan APBD. Yang pertama ada pengertian APBN. APBN merupakan suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu 1 tahun. Fungsi APBN. Yang pertama, fungsi alokasi. Kedua, fungsi distribusi. Ketiga, fungsi stabilisasi. Keempat, fungsi pengawasan. Kelima, fungsi perencanaan. Dan yang terakhir, fungsi otorisasi. Tujuan APBN. Pertama, sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara. Kedua, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah. Ketiga, membantu pemerintah untuk mencapai tujuan fiskal. Sumber-sumber penerimaan negara. Yang pertama, pajak. Kedua, retribusi. Ketiga, keuntungan BUMN atau BUMD. Keempat, denda dan sita. Kelima, pencetakan uang. Keenam, pinjaman. Ketujuh, sumbangan, hadiah, dan hibah. Dan yang terakhir adalah penyelenggaraan undian berhadiah. Jenis-jenis belanja negara. Belanja negara dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Mekanisme penyusunan APBN. APBN disusun menggunakan dasar rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN yang dibuat oleh Presiden dan dibantu Menteri Keuangan. RUU APBN yang telah selesai dibuat diajukan kepada DPR. Apabila RUU APBN disetujui, akan disahkan menjadi Undang-Undang APBN. Dan apabila RUU APBN ditolak, harus direvisi kemudian diajukan lagi ke DPR. Pengaruh APBN terhadap perekonomian. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua, menciptakan kestabilan keuangan. Ketiga, Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang APBD. APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD. Pada dasarnya, fungsi dan tujuan APBD sama dengan fungsi APBN, hanya berbeda ruang lingkupnya. APBN berskala nasional, dan APBD terbatas pada wilayah daerah. Pelaksanaannya diserahkan kepada kepala daerah, serta sesuai dengan kebijakan otonomi daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah. Yang pertama, pendapatan asli daerah. Kedua, dana perimbangan. Dan ketiga, pendapatan lain-lain. Mekanisme penyusunan APBD. Penyusunan RAPBD atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan oleh pemerintah daerah. Lalu, RAPBD diajukan kepada DPRD untuk menentukan apakah RAPBD tersebut dapat disetujui atau tidak. Apabila DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD yang telah disusun, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD. Apabila DPRD memutuskan untuk menolak RAPBD, maka akan menggunakan RAPBD tahun sebelumnya. Pengaruh APBD terhadap perekonomian. Yang pertama, APBD dapat menjaga kestabilan serta memperbaiki perekonomian masyarakat daerah. Kedua, memperluas kesempatan kerja masyarakat daerah. Dan ketiga, meningkatkan jumlah investasi masyarakat daerah atas potensi daerah tersebut sehingga perekonomian daerah tersebut